Kini barang-barang pabrik itu masuk ke dalam sablon dan bordir mereka. Mereka tak perlu memintal benang lagi, tak perlu menenun lagi, tak perlu membuat kue lagi, tak perlu membuat obat-obat sendiri lagi, sebab mereka mampu membeli semua keperluan-keperluan rumah tangga itu dari pabrik dan dari toko. Maka kehidupan mereka semakin menjadi kosong, waktu mereka semakin banyak yang terulang. Mereka semakin nganggur, mau masuk pabrik menjadi kuli seperti perempuan bawahan, tak mungkin baginya. Mereka mesti jaga nama, dan upah 1-2 pijis itu pun mereka tak perlukan sama sekali. Mau masuk kantor-kantor atau sekolah-sekolah, belumlah mereka mendapat pintu yang terbuka. Bekerja di pabrik sebagai kaum buruh kasaran, mereka tak mau. Bekerja di kantor atau di masyarakat sebagai kaum buruh halusan, masih ditabuhkan kepadanya. Maka datanglah di dalam hidup mereka itu satu siksaan pedih, lebih pedih daripada siksaan yang lain-lain. Datanglah kepadanya siksaan kesalnya menganggur, siksaan beratnya duduk tenguk-tenguk jece di bos camper. Seorang perempuan Belanda mengeluhkan keadaan yang demikian ini dengan keluhan. Apa yang saya kerjakan dari umur 18 tahun? Tak tahulah saya, tinggal di rumah saja menyulam, menggambar, main piano, menjahit sedikit, menulis surat, bertamu, jalan-jalan sedikit. Kadang-kadang ada banyak juga hasil pekerjaan itu, tapi kadang-kadang juga banyak yang tersia-sia. Inilah keluhan seorang orang yang menderita penyakit verveling itu. Adakah keadaan di kalangan atasan dari perempuan Indonesia berbeda? Siapa yang membaca kitab Raden Ajeng Kartini? Dor duis termis totsliks akan mendapat kesan yang sama. Verveling, dan sekali lagi verveling. Saya tak tahu bagaimanakah saya dapat melakukan waktu. Begitulah selalu keluhannya. Maka baik di dunia Eropa maupun di dunia Indonesia, putri-putri yang terlalu banyak tempo menganggur ini menjadi mesin ngomong yang paling jempol, tukang ngobrol yang paling ulung, yang hari-hari dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, pekerjaannya cuma mengobrol saja tiada putusnya, mengobrol tentang kucing, tentang meja, tentang kue, tentang baju, tentang bedak, tentang 1001 hal tetek bengek, dan terutama sekali mengobrol tentang orang lain. Dan ada akibat lain pula daripada keadaan di kalangan kaum atasan yang saya gambarkan itu, yakni akibat gadis sukar laku dan laki-laki kawin tua. Perempuan-perempuan atasan yang tidak dikasih kesempatan untuk mencari nafkah sendiri itu, di pabrik tidak dan di kantor pun tidak, sama sekali menjadi tanggungan bapaknya atau sanak saudaranya yang laki-laki. Tiap-tiap orang laki-laki di rumahnya ada menyimpan beberapa biji dari mereka itu, adik atau saudara sepupu atau bibi yang harus ia tanggung sama sekali hidupnya. Benar, di zaman dulu pun begitu, tetapi sekarang putri-putri ini tidak lagi berarti penting sebagai produsen rumah tangga, yakni tidak berarti penting sebagai pembantu di rumah tangga. Dulu mereka yang menenun kain, dulu mereka yang menjahit pakaian, dulu mereka yang menjahit pakaian, dulu mereka yang membuat makanan, dulu mereka produktif. Kini, sebagai akibat produksi barang dagangan, maka kain dibeli dari toko, pakaian dijahit oleh tukang menjahit, kue-kue banyak dibeli sudah matang, dan segala itu dengan uang orang laki-laki. Tanggung jawab orang laki-laki naik. Segala hal dialah yang mesti mengongkosi, segala hal dialah yang mesti membayar. Ia menjadi takut kawin, takut mendirikan somah sendiri, di mana masih begitu banyak embel-embel yang mesti ia tanggung. Gadis-gadis tidak banyak yang meminangnya, mereka banyak yang menjadi gadis tua yang selalu mentertawakan segala hal yang tetek bengek. Ya, alangkah celakanya nasib putri-putri dan nyonya-nyonya itu. Mereka menjadi satu peristiwa masyarakat. Edward Carpenter, yang di muka sudah saya kutip perkataannya, menuliskan satu petikan dari kitab Head Front
Woodstock yang menggambarkan hidup putri-putri di negeri Inggris di abad yang silam. Tiap-tiap orang dapat melihat ratusan putri-putri itu, boneka-boneka yang berpakaian bagus, duduk di muka jendela masing-masing. Semuanya matanya memandang kepada pita-pita berwarna yang ada di dalam tangannya, duduk di muka jendela dengan berbedak dan berdandan seperti boneka, sambil tiada lain kerja melainkan mengatur pita. Ingatkah tuan-tuan kepada putri-putri Indonesia yang juga berbedak dan berdandan seperti boneka, duduk di serambi rumah dan rajin bekerja, misalnya menyaket renda kain tempat tidur? Siapakah yang lebih celaka? Si perempuan rendahan yang senewen karena terlalu banyak kerja, atau boneka-boneka ini? Nyonya dan perempuan-perempuan yang bekerja seperti kuda beban di rumah tangga dan sundal. Itulah 3 tipe perempuan yang keluar dari proses masyarakat yang dahulu, muncul ke dalam masyarakat yang sekarang, dan sukar bagi kita untuk mengatakan siapa dari mereka itu yang paling menyimpang dari cara hidup yang diingini oleh tiap-tiap perempuan di dalam hatinya. Begitulah Edward Carpenter tadi itu berkata. Tetapi lambat laun datanglah perubahan juga di dalam kalangan kaum atasan itu. Lambat laun urusan ekonomi mendesak pula kepada kaum laki-laki yang mesti menanggung segala ongkos rumah tangga itu. Mendesak kepada mereka untuk mengangkat hukum tabu yang menutup pintu kantor, pintu perusahaan, pintu sekolah bagi kaum perempuan itu. Lambat laun kaum putri sendiri pun dengan pergerakan feminisme mengadakan desakan yang maha hebat kepada kaum laki-laki untuk mengangkat tabu yang menolak mereka dari proses masyarakat itu. Lambat laun kaum laki-laki sendiri merasa beratnya menanggung hidupnya keluarga-keluarga perempuan yang di dalam segala-galanya harus ditolong itu, dan merasa manfaatnya kalau perempuan-perempuan ini tidak lagi lemah, tidak lagi seperti makhluk tidak berjiwa, tidak lagi menadahkan tangannya saja ke langit dan ke kaum laki-laki, tetapi dapat mencari nafkah hidup sendiri-sendiri. Lambat laun putri-putri itu diizinkan masuk sekolah-sekolahan dan madrasah-madrasah, masuk kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan, menjadi guru, dokter, insinyur, advokat. Lambat laun berubahlah idam-idaman laki-laki tentang perempuan yang telah ratusan dan ribuan tahun terpaku di dalam angan-angannya itu. Kini idam-idaman itu bukan lagi perempuan yang seperti sutra, yang lemah lembut, menadahkan tangan kepadanya dan menadahkan kepadanya sebagai memandang kepada seorang Mahadewa, memohon tolong dan perlindungan. Kini idam-idaman laki-laki bergantilah menjadi perempuan yang sportif, yang cakap, yang tak selalu butuh pertolongan, yang dapat meringankan bebannya. Perempuan-perempuan yang demikian itulah gadis-gadis yang riang, sigap, sehat, sportif, cakap bicara, sedikit kurang ajar, tangkas sebagai rusa betina, klerek-klerek, jurutek, guru-guru, student wanita, dan lain seterusnya. Perempuan-perempuan yang demikian itulah yang kini paling dapat memikat hati orang laki-laki. Perempuan-perempuan yang demikian itulah yang kini paling banyak harapan segera mendapat jodoh. Tetapi yang tidak begitu, yang model kuno, terpaksalah terus hidup kehidupannya yang sedia kala, tersia-sia menunggu-nunggu datangnya seorang jejaka, sampai ia sendiri menjadi gadis tua yang layu dan hilang keelokan dan kesegarannya.